Sejarah Sunan Derajat. Ketika Sunan Bonang berusia sekitar 5 tahun, lahirlah adik lelakinya pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian diberi nama Raden Kosyim. Sebagai adik, Raden Kosyim tertarik dengan kiprah Sunan Bonang, sang kakak, berdakwah tentang Islam. Ketertarikan Raden Kosyim ini dilihat oleh sang ayah Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel pun memberi semangat kepada Raden Kosyim untuk juga berdakwah, khususnya di pesisir barat Gresik. Kemudian berangkatlah Raden Kosyim dari Surabaya dengan menumpang perahu nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kosyim selamat karena berpegangan pada kayu dan terdampar di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Raden Kosyim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu, tetua kampung. Di Jelak, Raden Kosyim mendirikan surau, tempat mengaji ratusan penduduk. Kiprah dakwah Raden Kosyim di Jelak membuat dusun yang semula terpencil berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Nama Jelak pun berubah menjadi Banjaranyar. 3 tahun kemudian, Raden Kosyim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Raden Kosyim pun mulai dipanggil dengan nama Sunan Derajat oleh para pengikutnya. Namun, beliau tidak lama menetap di Desa Derajat, karena tempat tersebut dinilai tidak strategis sebagai pusat dakwah. Sunan Derajat kemudian meminta sebidang tanah baru di daerah perbukitan sebelah selatan kepada penguasa Lamongan kala itu, Sultan Demak, Raden Patah. Setelah mendapat izin, Sunan Derajat bersama pengikutnya membuka lahan baru, membangun pemukiman baru seluas 9 hektar, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kediaman Sunan Derajat ini dikenal dengan nama Dalem Dhuwur Lamongan. Sunan Derajat mengajarkan sikap mulia, yaitu agar tidak saling menyakiti secara lisan maupun perbuatan. Bapang den simangi, anak catur mungkur. Artinya, hindari pertengkaran agar tidak terjadi perang mulut. Namun, ada juga yang mengartikannya dengan jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan Derajat dalam menyampaikan ajaran Islam menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi petua dalam menyelesaikan suatu masalah. Keempat, melalui kesenian tradisional. Kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isine Quran. Tembang pangkur dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok milik Sunan Derajat. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah: 1. Paring teken marang kang kalunyon lan wuta. Berikan tongkat kepada orang buta. 2.
paring pangan marang kang kaliren, berikan makan kepada yang kelaparan. 3. Paring sandang marang kang kawudan, berikan pakaian kepada yang telanjang. 4. Paring payung kang kodanan, berikan payung kepada yang kehujanan. Makna filosofis dari 4 ajaran pokok Sunan Derajat adalah agar kita memberikan ilmu dan petunjuk kepada orang-orang yang buta hati dan nalar, agar kita berusaha menyejahterakan kehidupan orang-orang miskin, agar kita tak lelah mengajarkan kesusilaan kepada orang-orang yang tidak tahu malu, dan agar kita rela memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Dalem Dewur, Lamongan.